Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami menyapa saudara sekalian yang ada di rumah-rumah, semuanya selamat hari Minggu dan shalom. Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Kita bersuka cita ada di hari Sabat, kita boleh sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita percaya saat nama Tuhan ditinggikan, segala perkara Tuhan selesaikan bagi saudara dan saya. Amin. Yang percaya mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada di hari Sabat. Tuhan memilih setiap kami, Tuhan menyuruh kami untuk boleh datang mendekat kepadamu. Dan kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang masih melimpah dalam hidup kami. Bila kiranya hari ini Tuhan berkenan untuk setiap kami yang boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menaikkan pujian-pujian kami Tuhan, Kau disenangkan. Dan saat Tuhan disenangkan, Tuhan Yesus boleh terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mulai ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan di dalam nama Yesus Kau yang bersuka cita memulai ibadah ini. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita percaya hari-hari ini gerakan Roh Allah sedang terjadi atas bangsa-bangsa, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu.
Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan Voice of Pentecost melalui multimedia. Kami ucapkan selamat mendengarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir
memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Persiapkan hati kita untuk saat ini masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Biar Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Baik Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga bersama-sama. Mari dengan lantang dan keras Bapak Ibu. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau lebih dilawat dan dijamah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Untuk itu sucikan hidup kami, hati kami, telinga dan pikiran kami. Agar setiap telinga yang mendengar, mereka akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu itu sendiri ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, jadi berkat buat seluruh jemaat-Mu hari ini. Biarlah Engkau yang menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Bersyukur kepada Tuhan melalui gembala di tempat ini, Pak Kelin dan staf pelayanan memperkenankan saya boleh melayani jemaat di GBI Fatmawati. Setelah yang tahun lalu saya pernah melayaninya secara online ya. Hari ini saya baru tahu, datang baru pertama kali ke gedung gereja ini dan baru melihat gedungnya seperti ini juga. Ya, puji Tuhan, terima kasih karena baru kali ini ya saya harus memerankan diri ya. Saya pendeta Maringan Tambu Bolon, ya, dikaruniakan istri saya Agnes Yolanda Nayuang, dan dikaruniai 3 orang putra. Tadi yang bersama saya itu putra saya pertama yang masih sedang susun skripsi di STTDI. Nah, saya bersama Pak Lin juga sama-sama di kantor BPD menangani organisasi GBI Jakarta. Saya sebagai sekretaris BPD, kalau Pak Hengilin itu bagian yang ngaturin uangnya. Ya, bendaharanya ya. Saya sekretaris BPD. Selain saya menggembalakan jemaat di gereja Betelgeuse Marunda, kalau ada yang pernah Marunda, 19 tahun yang lalu itu nggak ada rusun Marunda, nggak ada jalan raya untuk ke Nirwana Krematorium. Kata orang itu jin buang anak. Dulu waktu saya buka gereja di situ, mertua saya bilang, teman-teman mertua saya bilang, itu nggak salah mantunya tuh Pak. Itu kan banyak tempat dukun. Betul. Ya kalau nyari tempat yang udah banyak orang Kristennya ya bukan cari jiwa saya namanya. Saya cuma mindahkan jiwa doang gitu ya. Betul, itu pengalaman 19 tahun yang lebih yang lalu ketika saya melayani Marunda. Selain saya sebagai gembala menangani jemaat, saya juga menangani pendidikan dan saya menangani Yayasan Pendidikan Betel Tanjung Priok. Barangkali ada guru-guru swasta di sini, pasti kalau pimpinannya pasti kenal dengan saya karena saya ketua forum kepala sekolah swasta di DKI Jakarta sampai hari ini dan saya masih sebagai aktivis pendidikan. Ya, jadi kalau ada kaitan-kaitan berita yang heboh, kontroversial tentang pendidikan, biasanya jurnalis suka telepon saya. Makanya kalau klik Maringan Tambu Bolon nanti ada berita, misalkan bagaimana pendapat saya di harian Kompas Merdeka tentang kebijakan P3K yang salah dari pemerintah. Dan tahu kenapa Tuhan bawa saya di dalam hal-hal yang seperti itu, ya. Jadi saya sampai hari ini melayani di pendidikan dan di bidang rohani. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan, ya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang apa yang dikatakan oleh para murid Yesus ketika mereka meminta tambahkan iman kami. Kenapa sih mau murid ditambahkan iman? Kita lihat Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Saya senang supaya kita baca Alkitab bersama-sama. Saya baca yang ganjil, jemaat baca yang genap ya. Lukas 17 ayat 1 sampai 6, beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Media tinggal bantuin klik aja ya. Saya nggak usah pakai PowerPoint, dibantu ditayangkan ya. Udah bisa ya. Oke, bantuin klik aja ya. Ya, silakan ayat 2 jemaat. Adalah lebih baik. Ada bawa Alkitab kan? Ayat 2 silakan. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut daripadanya menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah itu. Ayat 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Silakan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Silakan terakhir.
Iya, puji Tuhan. Yesus memberi nasihat kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan memberi nasihat, reaksi para murid begini, Tuhan, tambahin dong iman kami. Memang apa sih nasihatnya sampai reaksi para murid seperti itu? Sebegitu luar biasakah yang disampaikan Tuhan Yesus hari itu, sehingga para murid berkata kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Apa sih yang menyebabkan mereka minta seperti itu? Kalau kita perhatikan ada 3. Yang pertama, waktu Tuhan mengatakan penyesatan itu pasti ada. Murid-murid ini diajar oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk melayani, untuk bertobat dan segala macam. Tapi lagi diajar, tiba-tiba dikasih tahu, tapi ada penyesatan dan pasti ada. Bapak Ibu, mereka ngerti sebagai orang yang mengajar firman, kalau ada orang yang menyesatkan itu bikin pusing memang. Bikin pusing, ya. Kami di DKI kalau ada gembala yang ngajar aneh-aneh dipanggil. Kemudian bidang teologi akan membimbingnya. Supaya apa? Supaya dombanya jangan tersesat. Kalau gembalanya tersesat, dombanya lebih sesat lagi nanti jadinya. Makanya dipanggil gitu ya. Karena kita di Gereja Bethel Indonesia ada departemen teologi ya yang berkaitan dengan pengajaran. Nggak boleh salah-salah, nggak boleh disesatkan, begitu ya. Jadi kalau ada gembala yang salah mengajarannya, ya dipanggil. Bidang teologinya nanti menasehati, begitu. Kadang-kadang ada kebolehan yang berkali-kali dia lebih milih keluar dari Gereja Bethel Indonesia. Nggak apa-apa, daripada kita nggak bisa nasihati orang yang mau nasihati maunya ya sudah silakan. Nah itu kita. Nah Yesus mengatakan kepada para murid, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Kalau tidak mungkin tidak ada penyesatan, berarti penyesatan itu pasti ada. Ya, kata Alkitab, kalau orang yang melakukannya itu malah bahaya. Dikatakan begini dalam Matius 18. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kehilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Yesus sampai bilang begitu. Kalau ada yang menyesatkan. Tapi Tuhan bilang penyesatan pasti ada. Hari-hari ini penyesatan malah makin banyak, makin bebas difasilitasi dengan media. Ya, Bapak Ibu kalau ada hati-hati ngeliat YouTube, segala macam, dia pikir kelihatan rohani, saudara hati-hati, di situ ada banyak yang menyesatkan iman kita. Betul, banyak menyesatkan. Pakai Alkitab, gak usah heran, Yesus dicobai juga pakai Alkitab, pakai firman, betul nggak? Bukankah iblis mencoba Yesus juga pakai firman? Sama, orang menyesatkan juga harus pakai firman. Cuman diputar-balikan saja, gitu. Kalau nggak pakai Alkitab, menyesatkannya orang nggak mana tersesat. Justru dia jadi tersesat karena dirasa mirip. Betul Bapak Ibu? Nah itu sebabnya penting Bapak Ibu ada di dalam satu penggembalaan. Karena gembala nggak pernah akan menyesatkan dombanya. Amin. Saya berulang kali kepada jemaat yang saya layani, penting setia dalam penggembalaan. Karena tidak ada gembala yang menyesatkan dombanya. Sementara di luar sana ada banyak yang menyesatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo? Amin? Iya, saya beberapa waktu yang lalu ditanyakan banyak pihak tentang perpuluhan. Karena makin banyak di media yang menentang perpuluhan. Perpuluhan itu bikin kaya pendeta, hidupnya mewah, begini. Oh ya, mungkin aja ada. Mungkin, ya. Tapi saya kira yang pendeta yang benar menggunakan perpuluhan juga lebih banyak daripada yang nggak benar. Betul ya? Ukuran benar atau tidak, semua orang ada tidak benarnya. Tetapi oleh karena ketidakbenaran yang sedikit, jangan jadi stigma bahwa semuanya sama. Saya nggak bisa. Betul. Kenapa perpuluhan? Dikatakan Yesus nggak pernah mengajarkan perpuluhan. Di Alkitab Perjanjian Baru tidak lagi dikatakan perpuluhan. Kita bukan orang Lewi dan sebagainya. Saudara,
Wow, enak sekali ngomongnya. Saudara tahu Yesus itu maha guru. Guru yang hebat tidak pernah akan mengajarkan sesuatu yang sudah dipahami oleh para muridnya. Betul nggak? Menurut Bapak Ibu, orang Yahudi di zaman Yesus udah pada ngerti tentang semua korban-korban itu nggak? Tahu cara-caranya nggak? Sudah pada tahu nggak? Sudah pada kata, mau ngapain diajarin lagi? Ngerti Bapak Ibu? Yesus tidak bicara tentang perpuluhan secara khusus karena dia nggak perlu, karena mereka sudah mengerti. Ada banyak korban-korban yang sudah diberikan, korban persembahan, korban tantangan, itu semua mereka masih diajarkan orang Yahudi. Halo? Mengerti Bapak Ibu? Tapi ketika ada pajak, murid bertanya, waduh, tadi dijajah sama Kaisar. Sudah pajak bagaimana nih? Tuhan Yesus kasih contoh. Lihat itu gambar siapa? Gambar Kaisar. Tuhan bilang kalau gitu, beri yang harus kamu beri kepada Kaisar dan beri yang kamu harus beri kepada Tuhan. Perhatikan kalimat beri yang harus kamu beri kepada Tuhan. Di dalamnya include seluruh syarat korban-korbannya harus mereka berikan. Mereka udah paham bahasa itu. Halo? Hanya orang yang nggak mengerti saja nggak paham itu. Jadi yang ngajarin itu nggak paham. Halo, mengerti? Mengerti Bapak Ibu? Jadi jangan dibilang Yesus nggak ngajarkan. Yesus nggak perlu mengajarkan sesuatu. Itu sudah khatam mereka. Justru motivasi memberi itu yang Tuhan perbaiki. Misalkan saja, waktu ada orang persembahan janda hanya beberapa peser saja, itu jumlah yang kecil. Pertanyaan saya sama Bapak Ibu Saudara, emang Tuhan Yesus tahu persembahan ibu itu ngelihat? Enggak kan? Dia ngomong sebagai kemahatauan dia sebagai Tuhan. Orang dia dari jauh kok. Betul nggak? Tetapi kata Tuhan, ibu itu hanya itu miliknya. Dia memberi segalanya. Kalau saudara kasih persembahan 100.000, itu seberapa? Itu cuma 5.000, jangan merasa bangga. Kalau yang 5.000 gajinya UMP, kalau saudara 100.000, saudara depositonya masih ratusan miliar, di mata Tuhan, saudara nggak memberi yang paling hebat. Halo? Betul nggak? Enggak. Di sini yang Tuhan mau balikkan, sebenarnya intinya memberi itu dari hatimu. Kalau dari hatimu nggak usah bicara nominal lagi. Angka-angka nominal itu nggak penting sama Tuhan, tetapi dari hati saya dan saudara. Itulah yang dimotivasi oleh Tuhan. Begitu. Ya Tuhan juga menegur mereka yang salah. Untuk persembahan-persembahan kamu urusi, tapi untuk keluargamu kamu nggak urusi. Itu nggak boleh juga. Tapi kan ada yang salah ngasih ajaran. Wah, orang tua susah nggak punya rumah, tapi rajin nyumbang gereja perpuluhan. Nggak usah kasih perpuluhan, kasih bantu dulu orang tuanya. Di mana ada Alkitab itu? Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan yang paling utama dulu. Halo? Jadi jangan dibalik-balik, jangan sampai disesatkan. Ya, jangan sampai disesatkan. Ya. Saya berkata begini kepada jemaat. Sama kepada jemaat saya. Saudara tahu, saya melihat bahwa orang pengajaran perpuluhan yang menentang perpuluhan itu adalah datangnya bukan dari Tuhan. Mereka sedang menghambat pekerjaan Tuhan dan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang mengajarkan itu. Kenapa? Saya kasih tahu Bapak Ibu. Penginjilan di dunia ini yang paling banyak dilakukan adalah oleh gereja aliran Pentakosta dan Karismatik. Dari mana biayanya? Dari perpuluhan gereja dan jemaat. Saya ambil contoh, gereja Bethel Indonesia puluhan miliar untuk menjalankan program tahunannya. Duitnya dari mana? Gereja lokal kita beri perpuluhan ke sinode. Saya sebagai gembala selalu ingatkan kepada bendahara saya, jangan lupa kasih perpuluhan ke sinode. Nah, kurang lebih 6.000 gereja di Indonesia dan di seluruh dunia GBI, mereka harus memberi perpuluhan. Nanti 20%-nya itu dikirim ke daerah-daerah, namanya BPD. Untuk apa? Untuk membiayai program, untuk mulai pelayanan. Halo?
Kita nggak punya donatur, kita nggak punya ada stakeholder tertentu yang permanen, kita nggak dapat hibah dari negara, enggak. Semua pelayanan itu adalah dari jemaat, oleh jemaat, untuk jemaat. Amin. Saudara bayangkan, banyak hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah juga yang hanya full melayani, nggak punya pekerjaan yang lain. Mungkin ada yang bertani kan nunggu panennya berapa minggu waktu, betul nggak? Sementara dia harus makan tiap hari. Makanya di dalam gereja Indonesia, ya, gembala itu kayak orang Lewi. Mereka menerima per bulan dibolehkan untuk menghidupi hidup mereka, keluarga mereka, menyekolahkan mereka. Boleh. Ya, tapi bukan seluruhnya. Di tata gereja kita lebih detail diatur. Ada pengaturannya Bapak Ibu. Kalau ada yang salah, jangan semua disalahkan. Ngerti ya Bapak Ibu? Ngerti? Nah ini penting. Saudara bayangkan, kalau ada orang mengajarkan tidak beri perpuluhan dan semua orang pada gak beri perpuluhan, menurut saudara, apakah penginjilan di gereja-gereja aliran Pentakosta dan Karismatik itu bisa berjalan? Penginjilan juga perlu dana Bapak Ibu, betul nggak? Nah, ini iblis lihat, ini orang Pentakosta kalau memberi gila-gilaan nggak takut-takut. Makanya penginjil kemana-mana supaya berhenti di stop nih. Ini sumbernya di stop nih. Halo? Sumbernya disuruh stop. Dibikin pengajaran supaya menentang perpuluhan. Orang nggak paham itu. Halo? Amin? Dan saya udah 19 tahun lebih mengembalakan jemaat. Saya belum pernah melihat jemaat saya yang memberi perpuluhan hidupnya jadi tambah susah. Enggak ada? Enggak ada. Jemaat yang saya layani, saya waktu melayani awal-awal di sana, yang parkir di gereja itu cuma mobil saya. Dan satu pun tidak ada motor. Satu pun tidak ada. Saya harus jemput jemaat bisa 4 kali pulang pergi. 4 kali jemput, 4 kali antar pulang. Karena Milen Marunda itu jauh-jauh jarak. Saya merangkap gembala dan supir. Itu awal-awal saya melayani mereka. Sebagian ada di rumah-rumah kota-kota kecil, cuma 1 kamar. Di pinggir-pinggir pantai, rumah-rumah sederhana. Betul. 2 tahun lalu saya masih ingat abang saya datang melayani saya di Natal kami selalu Natal bikinnya di luar kota, 24 nginep, 25 Natal pagi, jadi sekaligus ada gathering. Ya, kami selalu memberi istilah Christmas camp. Jadi 24, 25 kami Natal selalu keluar kota. Abang saya bilang begini, ini banyak jemaat baru ya? Saya tanya, enggak, lama. Saya baru mengerti. Abang saya tanya gitu. Kenapa? Karena banyak mobil-mobil baru parkir. Berdiri. Saya bilang, oh kamu ngeliat kendaraan ini ya? Ini orang-orang lama yang dulu saya layani. Artinya apa saudara? Orang-orang yang saya layani 19 tahun yang lalu, yang rumahnya kontrak, sekarang punya rumah. Yang rumahnya petak, rumahnya sekarang, yang rumahnya di pinggir, sekarang rumahnya 2 lantai. Yang nggak punya kendaraan, sekarang mereka pada punya kendaraan. Yang nggak punya motor, anak-anak muda banyak sekali punya motor. Halo? Saya nggak ngelihat jemaat yang saya layani tambah susah hidupnya. Halo? Makanya saya 19 tahun hari ini saya melayani gereja di tempat saya. Dari saya beli tanah, bangun gereja yang masih bergumul segala macam, bayar sewa ruko segala macam, kami nggak pernah tuh cari dana, malam dana nggak pernah. Saya ngomong ini bukan sombong. Bukan. Sombong itu Tuhan tonjok. Allah nggak suka sama orang sombong. Nggak suka. Tapi saya mau katakan begini. Selama kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti bela kita. Betul. Dalam keadaan seperti itu bagi kami juga dalam keadaan gereja yang kecil secara juga finansial tidak kuat juga sebenarnya, tapi juga tidak ada alasan kami tidak untuk memberi. Setiap kalau ada orang datang ke tempat kami dari daerah, bukan gereja kami, dari pelosok, datang minta, dia kasih proposal, dia lagi bangun gerejanya, kami menabur dan kami nggak pernah takut kekurangan. Dan jemaat ngerti gembalanya kayak gitu, jadi mereka nggak takut. Bapak Ibu, jadi dengar baik-baik, hati-hatilah, banyak pengajaran yang menyesatkan.
Tadi salah satu contoh saja perpuluhan, karena udah banyak yang ngeblinger. Ada yang senang, puji Tuhan, kayak terbebas gitu. Jadi udah gak ngasih lagi. Saudara, bener di khotbah-khotbah itu, Tuhan gak butuh uangmu, gini-gini. Memang sejak kapan Tuhan butuh uang kita? Kalau Tuhan gak butuh uang kita, alasan itu gak usah kolektor, Tuhan juga gak butuh uang kamu kok. Halo? Bukan itu maksud Tuhan. Tuhan tahu di sana Tuhan atur. Kalau dikelola dengan baik itu menjadi suatu Tuhan yang dahsyat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebenarnya. Nah kalau orang asal ngomong aja nggak ngerti ya repot, apalagi nggak pernah menghidupinya. Repot. Ya saya pelayan-pelayan tempat saya bilang, bagaimana kamu jadi berkat kalau kamu nggak mempraktikkan firman Tuhan? Pelayan harus lebih dulu membuktikan dirinya bahwa dia memang hidup setia memberi perpuluhan. Ya, harus seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu salah satu contoh-contoh yang banyak penyesatan. Wah, sekarang saudara kalau ditayangkan, bayangkan dulu kita tabung melihat orang LGBT. Sekarang kan LGBT di mana-mana ada. Bahkan kita melihat tayangan-tayangan bagaimana orang sesama jenis dinikahkan di gereja. Kita kaget. Apa yang terjadi? Tayangan-tayangan itu membuat orang makin berani. Dan sekarang orang-orang yang perilakunya seperti itu udah gak ngumpet-ngumpet lagi. Kita bisa melihat mereka di mall-mall terang-terangan. Udah gak malu kan? Halo? Tandanya itu gaya hidup yang menyesatkan. Dan gaya hidup menyesat bisa menyesatkan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu anak-anak kita semua. Jangan sampai salah bergaul. Karena kayak gituan bisa karena rusak karena pergaulan. Hati-hati. Dan tingkat orang yang hidup seperti itu bukan berkurang, makin hari makin bertambah. Lesbi, gay itu makin hari makin bertambah. Nah sebabnya, ayo hati-hati. Para rasul tahu kalau penyesatan begitu luar biasanya, dia bilang, Tuhan tambahkanlah iman kami. Betul? Yang kedua, apa yang membuat para rasul mengatakan Tuhan tambahkanlah iman kami? Ini, Tuhan bilang begini, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah. Yang bilang siapa ini? Yesus. Saudara udah pernah menegur saudara yang berdosa, temanmu yang berdosa, sahabat yang berdosa, keluarga yang berdosa? Pernah? Ya, pernah atau gini? Nggak enak lah, bukan urusan saya, nanti dia tersinggung, dia marah lagi. Kalau saya kasih tahu kepada saudara, kalau saudara ada tahu saudaramu sahabat berdosa, tapi saudara nggak menegurnya, saudara bersalah di hadapan Tuhan. Betul nggak? Matius 18:15 mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia ya, di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Betul? Ada banyak orang nggak mau, orang Yahudi nggak terbiasa menegur orang begitu. Makanya waktu dibilang tegur yang benar aja nih, para rasul bingung. Kita harus tegur dosa orang. Orang seringkali sungkan mau menegur dosa orang lain. Karena kenapa? Nanti akan bilang, siapa lu? Udah kayak suci aja. Dengar baik-baik. Justru di dalam pesan Tuhan itu, tegurlah orang yang berbuat dosa itu, sebenarnya di situ ada kalimat ganda. Kamu juga harus hidup benar supaya bisa negur orang lain. Betul nggak? Betul nggak? Bagaimana saya mengatakan nggak boleh main judi, dosa lo, tapi saya main judi online, nggak main judi kocok, nggak kelihatan gitu. Tapi judinya di kamar, judi online. Apa bedanya? Bukan itu. Kalau kita mau menegur orang jangan berjudi, ya kamu berhenti jadi penjudi. Kalau menegur orang jangan berniat berzina, jangan juga nggak berzina. Kalau negur orang jangan korupsi, kamu juga jangan punya rekam jejak jadi koruptor. Nggak bermanfaat nasihatmu. Halo? Saya percaya orang yang menegur dosa saudaranya, kawannya, menasehatinya dengan mata membuat orang itu kembali, itu hanya dilakukan orang yang memang dia hidup dalam firman. Amin. Jadi dengar,
Apa yang Tuhan minta itu menegur dosa itu sebenarnya kandungan perkataannya dalam. Kita harus hidup benar supaya bisa menegur orang yang salah. Halo? Siap menegur temannya yang berdosa? Siap? Coba bilang kiri kanannya, kita akan tegur saudara kita yang berdosa. Coba bilang. Nah, omongan ini sekaligus memotivasi saudara dan saya supaya kita hidup benar. Bagaimana kita tegur orang dosa orang kalau kita juga melakukan dosa yang sama? Halo? Makanya para murid tahu ini berat. Makanya Tuhan dia berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Betul? Paling gak enak negur orang berdosa. Apalagi dia bilang, gue juga gak dirugikan dengan dosa dia. Begitu kan? Ingat loh, kenapa Tuhan mengatakan supaya kita menegur saudara kita yang berdosa? Dosa itu membawa seorang kepada maut. Halo? Dosa membawa orang pada maut. Saudara, kalau ada orang mau bunuh diri di apartemen, ini udah ngelihat yang saudara lakukan apa? Berupaya menolong? Pasti berupaya menolong dengan berbagai cara. Bagaimana kadang-kadang berusaha menghubungi orang segala macam. Nggak ada kan kalau ada mau orang bunuh diri pun kita mau di belakang. Iya, terus siap, satu, ada nggak gitu? Jangan ragu, ada begitu? Kan konyol kalau gitu. Semua orang pasti ingin berusaha menyelamatkan, betul nggak? Halo? Bayangkanlah orang yang berbuat dosa itu juga dia akan jatuh, akan binasa. Dosa itu maut. Makanya Tuhan tahu orang kalau berdosa itu akan bawa maut, apalagi hidup dalam dosa. Supaya dia jangan sampai terbiasa dalam hidup dosa. Kalau dia berdosa, buru-buru ditegur. Nanti takut keenakan berdosa di sana. Halo? Amin? Amin? Saya mau tanya, mau tegur dosa kawan kita, saudara kita? Kadang-kadang jangankan kawan, suami aja ditegur sama istri langsung ngamuk. Wah, kurangi rokoknya ke pak, katanya. Kamu gimana kurugin kamu? Emang mau belanja kurang gara-gara saya berokok? Wah, macam-macam. Ada orang tanya bilang gini, emang merokok dosa? Ya kitab nggak ada. Kalau semuanya dosa dirinci segala macam kayak gitu, Alkitab itu tebel banget. Betul ya? Kan cukup ngerti tubuhmu bait Allah, betul nggak? Kalau tubuh bait Allah jaga. Dibungkus rokok udah jelas peringatan pemerintah, merokok bisa merusak jantung, kesehatan segala macam, kanker segala macam, artinya penyakit ya. Kan peringatan pemerintah itu jelas, sumbernya adalah jelas kesehatan. Ya kalau masih nekat ya itu namanya nggak menghormati ciptaan Tuhan. Banyak, ada banyak. Nah itu sebabnya waktu para murid dibilang Tuhan tegur dosa orang lain, aduh, itu nggak kultur mereka, itu nggak gaya mereka. Aduh, rusak banget kalau begini. Makanya mereka bilang, Tuhan tambahkan iman kami. Supaya apa? Supaya gue bisa tegur orang. Dan supaya saya juga hidup baik, bisa tegur orang. Betul? Amin? Nah, saya percaya kalau jemaat di GB Watmatis begini, wah ini jemaat gak ada hidup dalam dosa. Karena saling menasehati. Betul nggak? Hidup benar. Ini yang sebenarnya Tuhan mau untuk seluruh warga gereja di seluruh dunia, seluruh umatnya. Ya, jangan membiarkan. Jadi jangan bilang, lu jangan sok suci lu. Besok kalau ada yang ditegur dosanya, dinasihati, jangan merasa jangan sok suci ya. Karena kenapa? Kita sedang melakukan perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau ada yang menegur dosa kita, jangan tanduknya naik. Kebanyakan, dengerin ya, orang kalau ditegur dosanya langsung melawan, langsung bertahan biasanya. Nah saya kasih tahu kepada jemaat hari ini, karena memang menegur dosa itu adalah perintah Tuhan. Ini dengar baik-baik. Tuhan tahu pasti saya dan saudara berpotensi jatuh dalam dosa.
Betul? Tetapi Tuhan kasih cara supaya kita nggak tenggelam dalam dosa. Satu sama lain harus saling menasihati. Kalau ada yang berdosa, tegur dosa orang. Amin. Saya tahu kalau ada suami yang katanya berzina, katanya punya selingkuhan. Saya telepon dia, dan dia ngopi bareng. Saya ngomong, hati-hati. Maaf, saya udah dengar banyak begini. Kamu gak usah menyangkal sama saya, Tuhan tahu ngomong kita. Kamu mau bikin apa keluarga? Kamu mau bikin hidup apa kok hidup kamu? Kamu hanya menghancurkan hidup kamu. Kelihatannya enak. Kalau jalanin terus, kamu akan mengalami kehancuran. Hari ini saya datang menasihati kamu. Karena Tuhan ingatkan supaya hidupmu diselamatkan. Kalau kamu gak dengar, itu pilihanmu. Tapi saya gak berdosa, saya tidak menyampaikan. Puji Tuhan, dengar dan doa. Gitu. Hari ini saya ada menangani dua keluarga yang terancam cerai. Hebatnya dua-duanya saya nggak kenal. Yang satu di Papua, hubungi saya hanya melalui by phone, kemudian saya pertemukan suami istri pakai video call. Yang kedua, ini jemaat GKI, sudah 10 tahun. Enggak, udah pisah rumah. Saya lagi nangani pegawai pajak. Saya lagi nangani mereka. Udah konseling kedua kemarin. Konseling keduanya istrinya surprise. Karena kenapa setelah 10 tahun dia nggak pernah, tapi suaminya telepon, bisa nggak datang jam segini tanggal segini di Arta Gading. Kita konseling sama pendeta. Kan konselingnya bisa, saya sama suaminya beda, istrinya sama istri saya. Waktu itu kata istri saya, dia bilang, saya surprise, ternyata mujizat itu masih ada, pengharapan itu masih ada. Saya nggak pernah dihubungi selama ini. Halo, saudara. Jadi memang harus saya nangani pendidikan, karena ada orang guru-guru mengeluh, banyak anak broken Pak di sini Pak, bikin susah. Saya bilang, Tuhan nggak salah taruh ibu bapak ibu di sini ngajar sekolah Betel. Karena kenapa? Karena bapak ibu anak-anak Tuhan lah. Makanya bapak tahu bapak ibu dan bisa menangani mereka karena bapak ngerti firman Tuhan. Tuhan kirim ke sini orang-orang ini. Jangan mengeluh. Dibalik. Saya katakan ini kepercayaan Tuhan untuk kamu guru-guru. Dan itu saya buktikan. Orang-orang murid yang bermasalah kan sering di ruangan saya. Beberapa mereka diselamatkan rumah tangganya karena kan sering. Jadi kalau ngomong dosa-dosa, salah-salah. Saya nggak berpihak. Kalau saya dengerin ngomong gini, ibu salah. Aku ibu begini-begini ngomong. Ibu kalau mau baik harus dengar firman Tuhan. Begitu. Kadang-kadang kan orang gengsi ngaku kesalahannya. Nah, Bapak Ibu dengar baik-baik. Suami istri jangan sungkan untuk mengatakan suatu, menegur suaminya kalau salah, menegur istrinya kalau salah. Jangan diem aja, dia ngambek, nanti dia marah. Bisa kalau marah suka ke rumah orang tuanya nggak balik-balik. Harus, karena itu nasihat firman Tuhan. Jadi mulai hari ini jemaat GBI Fatmati kalau dosa ditegur nggak boleh marah ya, karena itu perintah Tuhan. Bilang kiri kanannya, kalau ditegur dosanya nggak boleh marah. Ya, karena itu nasihat firman Tuhan. Berat. Iya, makanya kata para rasul, aduh Tuhan, tambahkanlah iman kami. Karena untuk menegur orang itu kita juga harus hidup benar. Makanya tambahkanlah iman kami. Yang terakhir, ini kayaknya mungkin paling berat. Tuhan berkata kepada mereka, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali sehari ya berdosanya, 7 kali dia kembali kepada aku dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Wah, ini lebih berat lagi. Ya, kenapa? Mereka disuruh mengampuni orang sampai 7 kali. Ini bicara apa? Kamu harus mengampuni orang tanpa batas, kata Tuhan. Dari mana kita tahu mengampuni orang tanpa batas? Ya, Alkitab mengatakan suatu kali Petrus gagah-gagahan. Ya, di dalam Matius 18 begini. Karena udah pernah dengar gini 7 kali kan? Diajarin. Wah, sekali Petrus bilang gini, guru, sampai berapa kali kita mengampuni orang bersalah kami? 7 kali? Wah, tawarannya tinggi.
Padahal waktu dibilang Tuhan 7 kali di sini minta tambahkan imannya, betul nggak? Betul? Betul? Tapi waktu di pasal 18, dia sok hebat Petrus sampai 7 kali. Mungkin gurunya akan bilang ini, terus Petrus hebat, dulu susah, sekarang kan nawarinnya 7 kali gitu kan. Tapi jawabnya siapa? Di dalam Matius 18 ayat 22, bukan aku berkata kepada bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Halo? Kata Petrus, ampun, gua pikir gua udah hebat mengampuni orang bisa 7 kali. Tapi jawaban gurunya hari itu bukan 7 kali, 7 kali 70 kali. Makanya saya mau katakan, Yesus sedang mengajar kepada kita harus mengampuni orang lain tanpa batas. Karena dia juga mengampuni kita tanpa batas. Halo? Apakah ketika saudara berdosa minta ampun sama Tuhan, Tuhan bilang, nggak bisa. Ini hari Jumat, nggak boleh datang hari Jumat. Kapanpun saya dan saudara minta ampun sama dia sungguh-sungguh, hari itu juga saudara. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Tuhan.